Perkenalkan, nama saya Yuliani Veronica Dun dengan NIM 200303014, kelas C semester 2 jurusan Sosiologi. UAS Teori Sosiologi Klasik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya. Auguste Comte lahir di Montpellier, Prancis, 19 Januari 1978. Adalah seorang filsuf Prancis yang dikenal karena memperkenalkan bidang ilmu sosiologi serta aliran positifme. Melalui prinsip positifme, Comte membangun dasar yang digunakan oleh akademisi saat ini, yakni mengaplikasikan metode ilmiah dalam ilmu sosial sebagai sarana dalam memperoleh kebenaran. Comte juga merupakan tokoh yang pertama menciptakan istilah sosiologi, sehingga ia mendapat julukan sebagai Bapak Sosiologi Dunia. Salah satu sumbangan pemikirannya terhadap sosiologi adalah tentang hukum kemajuan kebudayaan masyarakat yang dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman teologis adalah zaman di mana masyarakatnya mempunyai kepercayaan magis, kepercayaan pada roh, jimat, serta agama. Dunia bergerak menuju alam baka, menuju ke pemujaan terhadap nenek moyang, menuju ke sebuah dunia di mana orang mati mengatur orang hidup. Zaman metafisika yaitu masa masyarakat di mana pemikiran manusia lebih terbelenggu oleh konsep filosofis yang abstrak dan universal. Zaman positif yaitu masa di mana segala penjelasan gejala sosial maupun alam dilakukan dengan mengacu pada deskripsi ilmiah atau hukum-hukum ilmiah. Karl Heinrich Marx lahir di Mei 1818, adalah seorang filsuf, ekonom, sejarawan, pembuat teori politik, sosiolog, jurnalis, dan sosialisme revolusioner asal Jerman. Lahir di Trier dalam keluarga kelas menengah, Marx belajar hukum dan filsafat Hegelian. Karena publikasi ke politiknya, Marx menjadi tak bernegara dan tinggal dalam pengasingan di London, di mana ia tetap mengembangkan pemikirannya dalam kolaborasi dengan pemikir Jerman Friedrich Engels dan menerbitkan tulisan-tulisannya, melakukan riset di ruang baca British Museum. Karya terkenalnya adalah pamflet tahun 1848, Manifesto Komunis, dan karya 3 volume Das Kapital. Pemikiran politik dan filsafatnya memiliki pengaruh pada sejarah intelektual, ekonomi, dan politik pada masa berikutnya, dan namanya dipakai sebagai adjektif pengucapan dan aliran teori sosial. Teori-teori Marx tentang masyarakat, ekonomi, dan politik yang secara kolektif dimengerti sebagai Marxisme menyatakan bahwa umat manusia berkembang melalui perjuangan kelas. Dalam kapitalisme, manifest itu sendiri berada dalam konflik antara kelas pemerintahan atau tidak dikenal sebagai bourgeois yang mengendalikan alat produksi, dan kelas buruh dikenal sebagai proletariat yang dapat diperalat dengan menjual tenaga buruh mereka sebagai balasan untuk upah. Memajukannya kesepakatan
kritikal yang dikenal sebagai materialisme sejarah, Marx memprediksi bahwa seperti sistem sosioekonomi sebelumnya, kapitalisme memproduksikan ketegangan internal yang akan berujung pada penghancuran diri dan diganti oleh sistem baru sosialisme. Bagi Marx, antagonisme kelas di bawah kapitalisme yang merupakan bagian dari ketidakstabilan dalam alam kecenderungan krisis memungkinkan kemudian akan membuat kelas buruh mengembangkan masyarakat tanpa kelas dan berujung pada penaklukan mereka terhadap kekuasaan politik dan kemudian menghimpun ketiadaan kelas masyarakat komunis yang diatur asosiasi produsen bebas. Marx aktif mendorong penerapannya, berpendapat bahwa kelas tenaga kerja harus mengadakan tindakan revolusioner untuk menggulingkan kapitalisme dan mengirim emansipasi di sosioekonomi. Marx dianggap sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia, dan karyanya dipuji sekaligus dikritik. Karyanya dalam ekonomi menjadi dasar bagi sebagian besar pemahaman tenaga kerja pada saat ini dan hubungannya dengan modal dan kemudian pemikiran ekonomi. Beberapa intelektual, serikat buruh, seniman, dan partai politik di seluruh dunia dipengaruhi oleh karya Marx, dengan beberapa pihak memodifikasikan atau mengadaptasi gagasan-gagasannya. Marx biasanya disebut sebagai salah satu arsitek utama dari ilmu sosial modern. Maximilian Weber lahir di Erfurt, Jerman 21 April 1864. Adalah seorang ahli politik, ekonomi, geograf, dan sosiolog dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari sosiologi dan administrasi negara modern. Karya utamanya berhubungan dengan rasionalisasi dalam sosiologi agama dan pemerintahan. Meski ia sering pula menulis di bidang ekonomi, karyanya yang paling populer adalah esai yang berjudul Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, yang mengawali penelitiannya tentang sosiologi agama. Weber berpendapat bahwa agama adalah salah satu alasan bagi perkembangan yang berbeda antara budaya Barat dan Timur. Weber mendefinisikan negara sebagai sebuah lembaga yang memiliki monopoli dan penggunaan kekuatan fisik secara sah, mendefinisi yang menjadi penting dalam studi tentang ilmu politik Barat modern. David Emil Durkheim lahir 15 April 1858. Dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern. Ia mendirikan fakultas sosiologi pertama di sebuah universitas Eropa pada tahun 1895 dan menerbitkan salah satu jurnal pertama yang diabadikan kepada ilmu sosial, Lane Sosiologi pada 1896. Perhatian Durkheim yang utama adalah bagaimana masyarakat dapat mempertahankan integritas dan koherensinya pada masa modern, ketika hal-hal seperti latar belakang, keagamaan, dan etnik bersama tidak ada lagi. Untuk mempelajari kehidupan sosial di kalangan modern, Durkheim berusaha menciptakan salah satu pendekatan ilmiah pertama terhadap fenomena sosial. Bersama Herbert Spencer, Durkheim adalah salah satu orang
Pertama, yang menjelaskan keberadaan dan sifat berbagai bagian dari masyarakat dengan mengacu pada fungsi yang dilakukan dan mempertahankan kesehatan dan keseimbangan masyarakat, suatu posisi yang kelak dikenal sebagai fungsionalisme. Dalam bukunya Pembagian Kerja Masyarakat 1893, Durkheim meneliti bagaimana tatanan sosial yang diperhatikan dalam berbagai bentuk masyarakat. Ia memusatkan perhatian kepada pembagian kerja dan meneliti bagaimana hal itu berbeda dalam masyarakat tradisional dan masyarakat modern para penulis sebelum dia seperti Herbert. Ia berpendapat bahwa masyarakat tradisional bersifat mekanis dan dipersatukan oleh kenyataan bahwa setiap orang yang lebih kurang sama dan karenanya mempunyai banyak kesamaan di antara sesamanya. Dalam masyarakat tradisional, kata Durkheim, kesadaran kolektif sepenuhnya mencakup kesadaran individual, norma-norma sosial kuat dan perilaku sosial diatur dengan rapi. Dalam masyarakat modern, demikian pendapatnya, pembagian kerja yang sangat kompleks menghasilkan solidaritas organik, spesialisasi yang berbeda-beda dalam bidang pekerjaan dan peranan sosial, menciptakan ketergantungan yang mengikat orang kepada sesamanya karena mereka tidak lagi dapat memenuhi seluruh kebutuhan mereka sendiri. Dalam masyarakat yang mekanis, misalnya para petani gurem hidup dalam masyarakat yang swasembada yang terjalin bersama oleh warisan bersama pekerjaan yang sama. Dalam masyarakat modern yang organik, para pekerja yang memperoleh gaji dan harus mengandalkan orang lain yang mengkhususkan diri dalam produk-produk tertentu atau bahan makanan, pakaian, dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Akibat dari pembagian kerja yang semakin rumit ini, demikian Durkheim, ialah bahwa kesadaran individual berkembang dalam cara yang berbeda dari kesadaran kolektif, seringkali malah berbenturan dengan kesadaran kolektif. Durkheim menghubungkan jenis solidaritas pada suatu masyarakat tertentu dengan dominasi dari suatu sistem hukum. Ia menemukan bahwa masyarakat yang memiliki solidaritas mekanis hukum seringkali bersifat represif, pelaku suatu kejahatan atau pelaku menyimpang akan terkena hukuman, dan hal itu akan membalas kesadaran kolektif yang dilanggar oleh kejahatan itu. Hukuman itu bertindak lebih untuk mempertahankan keutuhan kesadaran. Sebaliknya, dalam masyarakat yang memiliki solidaritas organik, hukum bersifat restitutif. Ia bertujuan bukan untuk menghukum, melainkan untuk memulihkan aktivitas norma dari suatu masyarakat yang kompleks. Sekian dan terima kasih.